Di balik wajah tampannya, Max adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Satu kesalahan kecil, bersiaplah kehilangan segalanya. Bahkan ibu kandungnya pun tidak luput dari kekejaman Max. Tidak ada, memangnya apa yang bisa kami rencanakan? Dusta Xianli. Beberapa kali wanita itu membasahi bibir dan mengusap dahinya yang tidak berkeringat. Masih mau mengelak? Xianli menatap Max dengan bibir terbuka. Dia tidak tahu pasti apa yang sudah Max ketahui. Dia tidak ingin terjebak dan mengatakan yang tidak seharusnya. Kau mau menantangku, Xianli? Xianli seketika menggeleng, bibirnya berkedut dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak berani, ucap Xianli perlahan namun pasti. Max mendekati Xianli, mata tajamnya seakan mengurung Xianli di tempatnya, hingga wanita itu tidak mampu bergerak. Setiap langkah yang ditapaki lelaki itu bagai malaikat maut yang hendak menjemput dan membawa ketakutan tidak terhingga di hati Xianli. Ting tong, alis Max menukik tajam. Bel pintu apartemen Xianli tanpa mengganggu lelaki itu. Kepalanya memutar memandang datar asistennya. Teddy mengangguk dan berjalan menuju pintu. Ceklek. Tuan Jenkins, sapa asisten itu sambil tersenyum. Di depan pintu, Eric menautkan alis melihat lelaki yang tidak ia kenal membuka pintu apartemen Xianli. Oh, saya belum sempat asisten Max itu selesai berbicara. Eric sudah melangkah masuk. Tidak memberikan kesempatan lelaki itu mengenalkan diri, Teddy hanya tersenyum dan menatap Eric. Jangan salah. Ted, asisten pribadi Max, sekaligus tangan kanannya, tidak jauh berbeda dari atasannya. Senyuman dan keramahannya hanya topeng untuk menutupi sifat aslinya. Mata tajam dari dua laki-laki berwajah dewa itu bertemu. Selama beberapa saat, tidak ada suara terdengar dari mulut Eric ataupun Max. Namun Eric segera memutus tatapannya. Dia beralih melihat Xianli dan menghampiri wanita itu. Katakan, apa kau yang menculik putraku? Tugas Eric, mata elangnya menusuk tepat di mata Xianli. Xianli menatap Eric dan Max bergantian. Bibirnya bergerak antara hendak tersenyum dan tidak. Eric, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi jangan. Aku beri kamu waktu 24 jam untuk mengembalikan dia dengan selamat. Kalau tidak, aku tidak akan segan lagi kepadamu. Ancam Eric. Seakan menikmati pertunjukan, Max diam melihat keduanya. Eric, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Mata Eric memicing, bagai pisau laser yang tidak memiliki dua sisi tajam namun mampu menyayat. Mata Eric menusuk Xianli. Tidak lagi mau berkata-kata, Eric berbalik dan melangkah pergi. Max mengikuti lelaki itu dengan matanya, lalu kembali pada Xianli. Menyadari tatapan Max, wanita itu tersentak. Dia segera menunduk, menghindar dari tatapan mengintimidasi adik tirinya itu. Tampaknya nyalimu besar juga. Tidak Max, Eric hanya bicara omong kosong, dalih Xianli. Tidak ada suara dari Max. Wanita itu perlahan menaikkan wajahnya. Matanya bertemu dengan mata tajam penguasa dunia bawah tanah itu. Xianli terenyah. Ia menggeleng cepat. Tidak, aku... Max membungkuk mensejajarkan matanya dengan Xianli. Satu sudut bibirnya terangkat, membentuk seringai. Perhatikan jawabanmu, Xianli. Kalau kau salah menjawab. Telunjuk Max menyibak anak rambut Xianli yang menutupi sebagian mata wanita itu dengan lembut. Ucapkan selamat tinggal pada wajah cantikmu. Kakak? Tubuh Xianli gemetar, ketakutan melingkupinya. Mata lelaki itu seakan menelanjangi kepalsuannya. Ludah terasa berat untuk ditelan, kakinya bahkan hampir hilang kekuatan untuk menopang badannya. Aku benar-benar... Shh. Telunjuk Max menyentuh bibir merah Xianli. Lengkungan senyum iblis terbit di wajah tampan lelaki itu. Kembalikan Rihanna. Eric menunggu dengan gelisah di kantornya.
putra semata wayangnya dan wanita yang ia cintai, sama-sama diculik dan sampai detik ini, dia masih belum menerima kabar tentang keduanya. 15 jam, bagai selama-lamanya bagi lelaki itu. Tok-tok, sorot mata berharap bersirat di mata laki-laki itu kala mendengar pintu ruangannya diketuk. Masuk, ucapnya cepat. Dia berjalan cepat mendekati Erik. Napasnya terengah seolah habis berlari ribuan kilometer. Ini minum, suruh Erik, sambil menyodorkan gelasnya sendiri pada Dave dan terus menatap mantan asisten sekaligus sahabatnya itu. Membutuhkan air untuk melegakan napasnya, Dave segera menerima gelas itu dari tangan Erik dan menegaknya habis. Dylan, ucap Dave tersendat. Ia menghapus sisa air yang hampir jatuh dari bibirnya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Dylan baru saja memberi kabar, anak, dia ada di Denmark. Sekelebat sinar harapan melintas di mata Erik. Mata lelaki itu bersinar dan senyum mulai menghias wajahnya yang tidak terurus. Jenggot dan kumis kian lebat memenuhi rahang dan atas bibirnya. Denmark? Benarkah? Oke, Dave, kita ke sana, ujar Erik tanpa pikir panjang. Erik, tapi kita masih menunggu kabar soal Evan. Tangan Erik yang menyambar jaketnya terhenti. Ia menatap kosong ke arah sahabatnya itu. Derek sekarang masih mencari alternatif. Dia mencari mobil yang melintas di tempat yang sama dengan mobil Diane waktu itu. Siapa tahu kita dapat petunjuk. Jelas, Steph. Apa si Hanley belum juga menelpon? Jadi kau masih yakin kalau dia pelakunya? Kenapa? Entahlah, Dev. Aku hanya merasa bahwa dialah di balik semua ini. Aku sudah melihat sendiri apa yang bisa ia lakukan pada wanita panggilan itu. Jadi menculik Evan bukan hal berat untuknya, kata Erik. Dev berkacak pinggang dan mendesak kasar. Kalau memang dia yang melakukannya, apa menurutmu dia akan begitu saja menurutimu dan mengembalikan Evan? Impossible, Erik. Erik mengangguk. Ia mengusap kasar wajahnya dan beberapa detik tetap pada posisinya, menangkup wajah lelahnya. Dev, kalau begitu tetaplah di sini. Lakukan apapun yang kau bisa untuk menemukan anakku. Aku akan ke Denmark. Beritahu pilot untuk bersiap. Titah Erik dan melangkah pergi. Erik baru saja melangkah keluar kantornya ketika ayahnya, Sir Edmund, berjalan tergopoh-gopoh dan menghampirinya bersama Bolter John. Erik, katakan apa itu benar? Erik mengerutkan alis menatap dua lelaki di hadapannya. Ayah, aku tidak tahu apa maksudmu, tapi aku harus segera pergi, jawab Erik dan kembali mengambil langkah lebar. Erik, tunggu, katakan pada ayah, apa benar kalau ada yang menculik cucuku? Desak Sir Edmund sambil memegangi lengan putranya. Tak membiarkan lelaki itu pergi, Erik menghela napas kasar, lalu menepis tangan sang ayah. Ayah, aku harus pergi. Karena terburu-buru, tanpa sengaja Erik menggunakan sedikit kekuatannya saat menepis tangan ayahnya hingga Sir Edmund sedikit terhuyung dan hampir terjatuh. Tuan besar, seru Bolter John, jangan menangkap tubuh ayah kandung Erik itu. Sir Edmund terbelalak, dia menatap putranya dengan syok. Aku tidak apa-apa, John, tapi dari reaksi Erik, sepertinya itu benar. Cucuku diculik, ucap Sir Edmund dengan mata lebarnya yang berkedip pelan, tidak percaya. Iya, Tuan, itu memang benar. Diane sendiri yang mengatakannya pada saya ketika saya mengantar kek kesukaan Evan ke penthouse. John, tolong telepon Max untukku. Aku akan minta bantuannya. Max? Siapa, Tuan? Tanya Bolter John dengan mata lebarnya. Tidak mungkin Max itu kan, batin Bolter John menduga. Maxwelly. Tapi Tuan, dia, katakan padanya. Aku akan membayar bantuannya dengan sebuah informasi tentang dirinya. Potong Sir Edmund cepat. Tuan, Erik berjalan cepat ke mobilnya. Ia tidak mau membuang sedikit waktu untuk segera menemukan kekasih hatinya itu. Di dalam mobil, ia mengambil ponsel dan menghubungi nomor Dylan. Erik, sapa Dylan di seberang telepon. Dylan, apa benar anak ada di Denmark?
Dylan menghela napas dan mengangguk. Sepertinya begitu. Beberapa jam lalu aku mendapat telepon anonim yang memberitahu kalau Rihanna ada di Denmark. Aku tidak mau membuang banyak kemungkinan dan menyuruh anak buahku mengecek ke sana. Ada truk pengangkut minuman keras yang mengarah ke Montclair. Itu sangat mencurigakan. Daerah itu ditutup saat musim dingin seperti ini, jadi tidak mungkin kalau ada toko atau restoran yang buka. Orangku saat ini ke sana, mereka akan... Aku sedang perjalanan ke bandara, aku akan ke Denmark. Tolong cepat hubungi aku kalau ada kabar terbaru. Pinta Erik memohon. Dari nada suara Erik, Dylan bisa mendengar permohonan yang tulus dari laki-laki itu. Ketidakpercayaannya pada Erik sedikit luntur. Dia mengangguk dan mengulas senyum. Baiklah, lalu bagaimana dengan Evan? Si Hamri belum menghubungiku, tapi kalau dalam 9 jam ke depan aku tidak mendapat kabar darinya, aku terpaksa menggunakan ibunya, jawab Erik. Kau menahan ibunya? Erik melihat keluar jendela dan menghela napas. Aku tidak punya pilihan. Dia menahan anakku, maka aku juga akan menahan orang yang penting baginya. Erik, aku akan... Brak. Pintu ruangan Dylan terbuka kasar. Sosok lelaki dengan pakaian kusut, rambut gondrong, dan jenggot lebat yang memenuhi wajahnya masuk sambil membawa sebuah amplop besar di tangannya. Dylan, suara apa itu? Tanya Erik sambil mengerutkan alis. Suara gebrakan itu cukup keras terdengar olehnya. Andre, kau habis minum-minum lagi? Dylan tidak menjawab, tapi dia bisa mendengar suara Dylan yang menyebut nama pengacara yang pernah membantunya soal Gary. Erik tidak memutus teleponnya. Ia ingin tahu apa yang terjadi. Aku hanya minum sedikit, sahut Andre. Lelaki itu mendekati meja kerja Dylan sambil berjalan sempoyongan khas orang mabuk. Plok. Andre melepas amplop di tangannya ke meja kerja Dylan. Ini informasi soal Derek Scott. Siapa tahu kau bisa menemukan Ariana. Tak jauh berbeda dari Dylan yang melihat Andre terkejut. Erik pun yang masih duduk di jok mobilnya segera menegakkan duduknya. Bagaimana kau tahu kalau informasi ini? Andre menghempaskan bokongnya ke kursi yang ada di depan meja kerja Dylan dan mulai berucap. Itu adalah informasi soal properti Scott. Dia punya gudang di Montclair. Mata Dylan dan Erik terbuka lebar. Montclair? Gary punya gudang di Montclair? Aku dengar dari Bob kalau Rihanna kemungkinan dibawa ke Denmark. Dylan segera berdiri. Dia meletakkan ponselnya, lalu memutari meja kerjanya dan memegang kedua bahu Andre. Andreo, apa benar yang kau katakan? Gary punya gudang di Montclair? Jadi yang menculik Rihanna adalah Gary, begitu? Andre melepas tangan Dylan dan memundurkan kursi beroda yang ia duduki lalu berdiri membelakangi Dylan. Aku tidak tahu, kau cari tahu sendiri, jawab Andre, lalu melangkah pergi. Dylan kembali meraih amplop pemberian Andre itu dan segera membukanya. Di sana terdapat informasi semua properti milik Gary atau Derek Scott, termasuk gudang yang dikatakan Andre. Dylan segera meraih ponselnya. Erik, kau masih di sana? Katakan padaku. Kau dengar yang dikatakan Andre? Itu berarti Rihanna ada di Montclair. Mata Erik berkaca-kaca. Beban di pundaknya seakan berkurang. Ia merasa lega. Tidak lama lagi ia akan berkumpul dengan Rihanna, wanita yang sangat ia cintai. Tidak mampu menahan rasa syukurnya. Isakan demi isakan keluar dari mulut lelaki itu. Kian lama suara isakan itu berubah menjadi raungan. Terima kasih, raung Erik sambil menggenggam erat ponselnya dengan terseduh. Sang sopir dan Dylan yang mendengar itu terkejut sekaligus merasa terharu. Mereka tahu bagaimana Erik menolak pulang dan tidak mau beristirahat hanya karena menunggu kabar soal Rihanna dan putranya. Hampir tiap 15 menit, Erik selalu menelpon Dylan dan berulang kali saat sopir Erik itu mengirim makanan, tidak satupun yang disentuh.